Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap orang pasti mengharapkan untuk menikmati hidup bahagia. Ketika orang tua menikah, pasti dambaan adalah hidup berbahagia. Ketika juga kita menikahkan anak-anak kita, pasti kita mengharapkan anak-anak kita bahagia. Bahkan terlebih khusus lagi, saat ini, hari ini, bagi Patar dan Naomi, ketika telah berkomitmen untuk membangun satu keluarga Kristen yang baru melalui pemberkatan nikah hari ini, pasti mengharapkan hidup bahagia, langgeng, panjang, umur panjang, dan menikmati sukacita, apalagi sebagai keluarga Kristen. Sebab keluarga Kristen bukanlah keluarga selebriti. Kalau sudah tidak cocok, pisah. Tapi keluarga Kristen apapun yang terjadi, pasti selalu ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana juga dalam kelengkapan hari kemarin telah disampaikan bahwa keluarga Kristen, pengantin laki-laki dan perempuan atau suami istri, pasti punya karakter yang berbeda. Anak kembar saja dikandung dalam waktu bersamaan pasti berbeda. Beda karakter, beda cita-cita, beda keinginan, beda konsep hidup, bahkan seterusnya. Apalagi suami dan istri, pasti berbeda. Tetapi diharapkan bahwa perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan. Bahkan perbedaan itu diakui sebagai kekayaan Tuhan. Tidak ada manusia yang sama di dunia ini. Karena itu dari perbedaan diharapkan supaya saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, di dalamnya ada saling menopang, menghargai, mendoakan, maka langgeng perjalanan hidup berumah tangga, bahagia pasti dinikmati. Dan itu juga yang menjadi harapan doa kita semua, baik keluarga besar Situmorang Sihombing, jauh-jauh dari Bandung, barangkali juga ada yang dari Batak, bahkan juga keluarga besar Roring Waro. Kita ada di rumah Tuhan ini, kita berdoa supaya Patar dan Naomi berbahagia. Apalagi mereka sudah cukup matang untuk hidup berumah tangga. Kemarin dikatakan bahwa Patar sudah berusia 32 tahun, Naomi 26 tahun, cocok, klop, saling membimbing kedua anak kita ini, sehingga yang pasti bahwa doa orang tua, doa kita semua, mereka bisa menikmati kebahagiaan. Karena itu saudara, firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus yang sama-sama sudah kita baca tadi, mengajarkan kepada kita sebagai suami istri, sebagai keluarga Kristen, dikatakan bahwa kasih itu sabar. Dalam hidup berumah tangga, kesabaran itu yang paling penting. Tidak ada orang yang mati karena sabar, kecuali kalau namanya itu sabar pasti meninggal. Tapi kalau cuma karakter sabar, tidak ada orang yang meninggal. Sebab dikatakan saudara, sekalipun punya karunia untuk berkata-kata, bisa memindahkan gunung, bisa berbahasa roh, tapi kalau tidak punya kasih, itu omong kosong, sama dengan gong yang gemerincing, sia-sia, tidak ada gunanya. Karena itu saudara, kasih menjadi dasar hidup bagi setiap rumah tangga Kristen, bagi setiap suami istri. Keluarga Situmorang Sihombing boleh bertahan menikmati hidup, boleh berumah tangga, panjang perjalanan. Bahkan kemarin Patar katakan 4 bersaudara. Boleh ada saat ini menikahkan Patar yang terakhir itu karena berdasarkan kasih Kristus. Demikian juga keluarga Roring Waro boleh menikmati perjalanan hidup berumah tangga sampai saat ini, mengantar anak Naomi dalam ikatan nikah yang kudus hari ini, itu berdasarkan kasih. Karena itu kasih adalah segala-galanya. Berdasarkan kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balas, kasih yang tanpa pamrih,
kasih yang tulus, kasih yang setia. Itulah kasih yang mengikat suami istri. Karena itu dikatakan bahwa kasih itu sabar dalam perjalanan hidup berumah tangga. Sabar itu adalah hal yang paling penting. Sebab orang kalau tidak sabar, tegangan tinggi, cuma tak salah sedikit, cuma masalah sepele, pasti akan ada cekcok. Tapi ketika memiliki sifat sabar, maka semua dibawa dengan enjoy. Seperti hari kemarin dalam kelengkapan, dengan sukacita. Karena itulah perbedaan selalu ada. Bahkan beda pendapat sering kali itu terjadi, tapi harus dihadapi dengan sabar. Dikatakan bahwa kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati berarti bahwa hati kita selalu memancarkan sukacita. Kalau hati error, itu akan terpancar dari wajah, mulai dari wajah yang orang Manado bilang muka maskena, muka ndak enak dilihat, no? Tapi kalau hatinya itu bagus, pasti selalu tersenyum untuk suami dan untuk istri. Kalau hati itu penuh dengan sukacita, kata-kata juga manis sedap didengar. Sikap juga pasti itu santun. Tapi kalau tidak ada kebaikan, kemurahan hati, sulit untuk berkomunikasi. Karena itu dikatakan juga bahwa kasih itu tidak cemburu. Orang sering kali mengatakan cemburu adalah tanda cinta. Tapi kalau cemburu yang berlebihan, orang Manado bilang itu pambajulus. Itu adalah sifat negatif. Cemburu itu ada, tetapi tidak berlebihan. Apalagi Naomi dan Patar sudah dewasa, sama-sama untuk saling memahami, saling menghargai, bangun komunikasi yang baik, terbuka satu dengan yang lain, agar supaya kecemburuan itu tidak ada. Kemudian saudara, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, itulah kasih. Saudara, awal kehancuran adalah kesombongan, memegahkan diri. Ketika suami merasa lebih hebat dari istri, atau istri merasa lebih hebat dari suami, maka itu adalah awal dari kehancuran. Saling memegahkan diri, atau bahasa orang Manado pandang enteng satu dengan yang lain. Tapi ketika ada dalam kerendahan hati, maka langgeng perjalanan. Saling menghargai itu pasti dinikmati. Dan itulah yang diharapkan bagi Patar dan Naomi. Kemudian lagi saudara dikatakan, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada banyak definisi tentang kasih. Maka lakukanlah kasih itu, tidak pemarah. Saudara, kalau rumah tangga penuh dengan amarah, ta sontong sadiki tapela besar, artinya cuma masalah-masalah sepele, itu akan membawa petaka dalam rumah tangga ketika tidak mampu mengendalikan diri. Maka firman katakan, hiduplah berdasarkan kasih Kristus. Karena bukan kebetulan Patar dan Naomi berjumpa di Buli, di Halmahera, tapi itu karena kuasa Roh Kudus yang mempertemukan kalian berdua. Karena yang pasti kemarin juga dalam percakapan, Patar ketika datang bekerja di Buli tidak pernah mengharapkan akan mendapatkan jodoh di sana. Naomi juga demikian. Tapi Tuhan yang mempertemukan orang Batak dan orang Manado, menyatu dalam satu ikatan kasih. Sekalipun banyak perbedaan, tapi nikmati perbedaan itu. Hiduplah dalam kasih, saling menghargai, hiduplah rendah hati, jangan pandang enteng, hidup dalam kesabaran, dan terutama takutlah akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu mengandalkan Tuhan, akan selalu memiliki kasih terhadap pasangan hidup, suami dan istri, sehingga perjalanan rumah tangga akan menikmati kebahagiaan. Rumah tangga itu selalu diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang berjalan di atas air. Kadang ada riak, kadang ada gelombang, kadang ada badai besar, tapi majulah bersama Tuhan, andalkan Tuhan sampai di tujuan, nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Karena kebahagiaan bersama Tuhan, bahkan hidup takut akan Tuhan, itu akan mengantar keluarga yang baru, Patar dan Naomi,
untuk menikmati kebahagiaan yang permanen, bukan kebahagiaan yang semu. Karena orang yang mengandalkan Tuhan betul-betul menikmati kebahagiaan. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati Patar dan Naomi bersama keluarga besar si Tumorang, si Hombing dan keluarga Roring Waro. Amin. Demikianlah firman Tuhan, puji-pujian dari keluarga besar Roring Waro, keluarga mempelai perempuan. Disilakan.